Jemaat Maha Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah perisai yang melindungi dan memberi kemenangan. Dia tak membiarkan dan tak meninggalkan kita. Dia menuntun dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, tuntun, bimbing dan bantulah hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, supaya apa yang disampaikan itu bersumber dari hikmat dan kuasa Tuhan, dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, mereka mengalami lawatan kuasa Tuhan, sehingga firman yang diberitakan mengubahkan dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mau disampaikan dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Begini dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Roma ditulis oleh Paulus ketika ia berada di Korintus, untuk menguatkan jemaat yang sedang menghadapi tekanan baik dari orang Yahudi maupun dari orang Roma. Umat yang berada di tengah penderitaan diajak untuk tetap berpegang pada kebenaran Injil yang telah mereka terima. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat 16. Umat diyakinkan bahwa penderitaan yang dialami karena iman kepada Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 18. Jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Nanti dilihat dalam ayat 17 bagian B. Di tengah penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, umat harus berpengharapan yang kuat dan
akan menerima kemuliaan yang tak sebanding dengan penderitaan yang dialami. Sehingga penderitaan itu tidak dilihat sebagai penderitaan, malah bermegah di tengah penderitaan. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3-5. Pengharapan itu memberi kekuatan kepada semua makhluk, kepada anak-anak Allah, kepada umat Tuhan yang sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, untuk menanti dengan sabar akan dimerdekakan dari kebinasaan dan masuk menerima kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 19-23. Mengeluh, merasa sakit bersalin, ini gambaran umat yang mengalami penderitaan yang amat berat, tiada taranya. Tapi di balik itu ada sukacita melampaui segalanya. Itulah sukacita yang akan dinyatakan ketika Yesus Kristus datang kembali, memberikan kehidupan kekal kepada umat yang percaya kepadanya. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Pengharapan ini belum menjadi kenyataan, sebab pengharapan yang sudah dilihat itu bukan pengharapan lagi. Untuk mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 24 dan 25. Mengharapkan dan menanti dengan tekun apa yang tidak kita lihat, itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Umat yang telah menerima karunia Roh Kudus dalam menghadapi kelemahan, Roh Kudus akan membantu, menuntun, dan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Yang didoakan adalah segala keluhan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 26 dan 27. Umat diberi penguatan bahwa di tengah kelemahan, di tengah penderitaan, Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan. Keyakinan iman itu disampaikan oleh Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 28. Hal ini disampaikan untuk meneguhkan iman umat Tuhan di tengah menghadapi penderitaan, bahwa Tuhan Allah tidak berdiam diri. Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa yang dialami, suka duka, susah senang, sukses gagal, dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apapun yang kita hadapi, yang kita alami, tetaplah mengasihi Tuhan, karena kita telah dipanggil, dipilih, ditentukan oleh Tuhan dari semula sesuai dengan rencananya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 29. Artinya, dalam menghadapi segala keadaan, Tuhan harus menjadi yang pertama dan yang terutama dalam hidup ini, menjadi yang sulung. Dan umat yang telah ditentukan, dipanggil oleh Tuhan dari semula, mereka itu juga dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan. Ayat 30. Umat yang dibenarkan dan dimuliakan semua karena kasih karunia Allah. Oleh kasih-Nya, Dia telah menyerahkan anaknya, menderita, mati, dan bangkit untuk menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kita. Tidak ada penderitaan atau semacam apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang menyelamatkan kita, sehingga kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bandingkan Roma 8 ayat 13-39. Jemaat Mahat Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman ini disampaikan kepada kita. Pertama,
hidup ini tak pernah sepi dari tantangan dan penderitaan. Itu realita yang harus dihadapi oleh semua orang. Sebagai orang beriman, dalam menghadapi penderitaan hidup ini, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, jangan mengeluh, jangan ambil jalan pintas dengan menghalalkan berbagai cara. Melainkan tetap memiliki keyakinan, pengharapan yang kuat dan teguh. Di balik penderitaan karena iman kepada Yesus Kristus, ada kemuliaan, ada sukacita abadi, keselamatan kekal yang akan dianugerahkan Allah kepada kita. Kedua, di tengah kelemahan, Tuhan tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita. Roh Kudus akan membantu, menolong, menuntun, dan mendoakan dengan segala keluhan sesuai dengan kehendaknya, sehingga kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ketiga, apapun yang kita hadapi, alami, dan rasakan, Tuhan tidak berdiam diri. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagaimana tema khotbah ini, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu, senyaman dan seaman, sesulit dan sepahit apapun keadaan hidup kita, tetaplah mengasihi Tuhan. Sehingga kita akan menemukan, merasakan, dan mengalami segala kebaikan Tuhan di setiap musim hidup ini. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Dan kebenaran firman ini menjadi pegangan yang kuat dalam hidup ini. Sehingga dalam menghadapi situasi apapun, kami takkan goyah. Kami tetap berpengharapan, berkeyakinan yang kuat kepada Tuhan. Sehingga kami menikmati kemenangan yang mendatangkan sukacita abadi di hidup ini. Dalam nama Yesus. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Dalam pelayanan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Allah sumber kasih karunia akan meneguhkan, menguatkan, memberkati, memberi kemenangan dan menyelamatkan saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.